Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat. Nah, di video kali ini aku mau memberikan prediksi terkait Piala Asia U20 yang sedang berlangsung saat ini. Di pertandingan pertama Piala Asia U20, Timnas Indonesia kalah dari Timnas Irak U20 dengan skor 0-2. Di pertandingan kedua, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Suriah U20 yang akan berlangsung hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Pertandingan dilangsungkan di Stadion Lokomotif, Uzbekistan. Di Piala Asia tahun ini, wonderkid andalan Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand tidak ikut serta karena saat ini Marcelino Ferdinand sedang bermain di kasta kedua Belgia. Klubnya saat ini yaitu DNZ tidak memberikan izin untuk Marcelino bermain di Piala Asia tahun ini. Berbicara mengenai Timnas Suriah U20, di pertandingan pertama, Timnas Suriah U20 kalah dari Timnas tuan rumah Uzbekistan U20 dengan skor 0-2. Saat ini Timnas Suriah U20 dilatih oleh pelatih asal Belanda. Berbicara mengenai sejarah, Timnas Suriah telah 10 kali berpartisipasi di ajang ini, dan pada tahun 1994, Timnas Suriah U20 berhasil menjuarai Piala Asia U20, dan pada saat itu turnamen ini dilangsungkan di Indonesia. Di final, Timnas Suriah berhasil mengalahkan Timnas Jepang dengan skor 2-1. Timnas Suriah juga telah mengikuti Piala Dunia U20 sebanyak 4 kali, dan menariknya pada tahun 2005 Timnas Suriah berhasil mengalahkan Italia dengan skor 2-1 di babak grup. Dengan hasil itu, Timnas Suriah lolos ke babak 16 besar, namun kalah dari Timnas Brazil dengan skor 1-0. Jadi pada tahun 2005, turnamen itu namanya bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan FIFA World Cup U20. Nah, pada tahun 2005, nama kompetisinya itu adalah FIFA World Youth Championship. Jadi bisa dibayangkan, Timnas Suriah ini bukan tim sembarangan. Karena apa? Karena mereka bisa mengalahkan sekelas Timnas Italia di kompetisi yang bergengsi. Jadi ini bukan tim sembarangan. Seusai pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Irak, pelatih Sinteyong memberikan keterangan di konferensi pers. Sinteyong mengatakan, "Kami tidak bisa mencetak gol meski mendapat banyak peluang. Ini hal yang harus kami perbaiki dan tentu saja ini terkait kemampuan pemain. Di babak kedua kami unggul jumlah pemain. Mungkin kami harus meningkatkan pola permainan kami. Kami bermain bagus di babak pertama, tapi saya masih belum tahu mengapa kami tidak bisa bermain lebih baik lagi saat unggul jumlah pemain. Sebagai pelatih, saya akan evaluasi tim dan akan berbicara dengan tim." Lalu Sinteyong menambahkan, "Memang cuaca di Indonesia lebih panas dibandingkan di sini, tapi saya pikir itu tidak bisa dijadikan alasan atas kekalahan ini. Hal paling utama dari kekalahan ini adalah kami kehilangan konsentrasi." Lalu pelatih Sinteyong juga mengatakan ada jurang kualitas antara pemain pengganti dengan starting line up. Sinteyong mengatakan seperti itu karena di babak pertama, Timnas Indonesia bermain bagus. Namun masuk ke babak kedua, performa Indonesia menurun. Bahkan pada saat Timnas Irak bermain dengan 10 pemain, Timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol. Sangat disayangkan. Selain Sinteyong, Ketua PSSI yang baru saat ini yaitu Erick Thohir juga memberikan komentar terkait pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak. Beliau mengatakan, "Ini bagian dari mempersiapkan Timnas kita bermain di kejuaraan dunia, Piala Dunia U20 Mei nanti." Lalu Erick Thohir juga mengatakan, "Memang Irak tim yang sangat bagus. Di Piala Dunia U20 Mei nanti, aku sangat berharap Timnas Indonesia U20 diperkuat 3 pemain naturalisasi, salah satunya Rafael Struijk." Karena apa? Karena kita harus akui bahwa salah satu kelemahan dari Timnas Indonesia U20 adalah finishingnya. Jadi saat ini kita belum memiliki striker yang tajam. Nah, jadi kalau di Piala Dunia U20 nanti mereka bertiga bisa ikut serta, itu pasti akan menarik dan pertandingannya juga akan lebih seru ditonton. Berbeda seperti pertandingan melawan Irak kemarin. Memang di babak pertama ada peluang-peluang yang tajam seperti Hoki Caraka, Ronaldo Kuate juga mendapatkan peluang, namun masalahnya di finishing. Oke teman-teman, demikian videoku hari ini. Bagaimana prediksi kalian? Apakah Timnas Indonesia U20 bisa menghadapi Suriah? Apakah kalian setuju Marcelino Ferdinand tidak terlibat di Piala Asia tahun ini? Kalian bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!